Pemirsa, bagaimana sikap Kepala Staf TNI Angkatan Darat terhadap ucapan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan? Berikut wawancara eksklusif rekan kami Abraham Silaban dengan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dan wawancara ini sekaligus menutup jumpa kita di Newsroom hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa. Halo pemirsa, saya Abraham Silaban. Kali ini saya berkesempatan untuk bertemu kembali dengan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Yang kita lihat wajahnya sudah mulai sumringah, artinya keadaan sudah mulai tidak panas lagi, semuanya sudah dingin. Dan kalau didengarkan ada lantunan musik, artinya segala sesuatu yang beriak-riak di luar sana sudah mulai menjadi harmoni di hadapan kita. Maka nggak lama-lama saya ajak diskusi lagi. Jenderal, apa kabar? Kabar baik. Saya ceria terus dari dulu. Selalu ya? Gak pernah muram. Itu kelihatan kok. Dengan suasana wawancara ini, ada lantunan musik, itu kelihatan banget suasana itu, hati itu selalu suasana yang harmoni ya gitu, Jenderal? Iyalah, harus ceria, harus bahagia. Makanya awet muda gitu. Luar biasa. Ngomongin soal nyanyian dan lantunan lagu, Jenderal. Aku tahu Jenderal ini memang senang berlagu, senang bernyanyi. Ya. Dan aku tahu lagu-lagu favorit Jenderal itu adalah beberapa diantaranya lagu daerah. Ya. Ada lagu Sayan Jumaau. Ya. Sayan Jumaau ini kan arti lagunya adalah intinya ada masalah bisa dibicarakan baik-baik. Kita dengar kemarin ada masalah sempat dari pernyataan statement dari Pak Effendi Simbolon. Beliau sudah minta maaf. Apakah artinya ini sudah bisa Sayan Jumaukan? Bisa diselesaikan baik-baik, dibicarakan baik-baik? Sudah, kemarin kan saya sudah sampaikan. Beliau minta maaf dengan kesatria bahwa itu kesalahan. Manusia itu kan tidak terlepas dari kesalahan lah menurut saya. Mungkin beliau dapat informasi yang salah, kemudian dapat berita-berita yang mungkin kurang benar, sehingga dengan emosi menyampaikan keceletot lah kalau menurut saya sih. Karena saya yakin beliau juga nggak punya pikiran seperti itu. Karena dia juga anak tentara kok, nggak mungkin lah. Dia juga cinta TNI kok. Artinya apa yang terjadi selama ini dimaknai sebagai ketersinggungan sementara dan kesalahpahaman belakang. Ya, biasalah itu. Oke, tapi bicara soal riak yang sempat terjadi, Jenderal, yang sempat disuarakan oleh beberapa prajurit di bawah, kan Jenderal juga sempat sebutkan Bintara, termasuk di bawahnya Tamtama. Bagaimana Jenderal memastikan bahwa semuanya sudah dingin dan semuanya sudah fokus kepada soliditas TNI yang sesungguhnya saja? Prajurit itu kan reaksi spontan kalau menurut saya. Ya wajar-wajar sajalah. Mungkin dia sudah melaksanakan tugas dengan berat, capek, dengan resiko yang ya nyawa lah taruhannya. Mungkin mendengar seperti itu dia tidak terima gitu kan. Tetapi saya meyakini bahwa prajurit-prajurit saya sangat loyal kepada saya, sangat setia. Karena saya tahu keliling ke daerah-daerah, mereka sangat mencintai saya. Dan apa kalau saya perintahkan, pasti dia turut. Nah, kemarin saya sampaikan hentikan kegiatan-kegiatan seperti itu, udah cukup. Ya, sudah banyak orang yang mendengar. Bukan kalangan militer saja yang sakit hati, orang sipil pun banyak. Sekarang udah nggak ada. Jadi anytime Pak Effendi Simbolon yang katanya punya niat hati untuk bertemu dengan Jenderal, terbuka tangannya, Jenderal? Terbuka kapan aja, malam juga boleh. Jadi segala satunya bisa diselesaikan melalui nyanyi dan laguan ya? Nyanyi dan lagu-lagu yang membuat harmoni ya? Jadi kalau udah ada harmoni, disharmoni itu hanya masa lalu? Atau tidak pernah terjadi sama sekali? Ya harmoni lah, kita baik dengan mereka. Jangan, udahlah, lupakan masa lalu. Saya selalu mengatakan, kalau kita ingin berhasil jadi manusia, lupakan masa lalu. Karena masa lalu tidak pernah akan balik lagi. Ya, lakukan yang terbaik hari ini secara optimal. Masa depan hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah cita-cita, tapi perjuangkan. Kalau kita ingat-ingat masa lalu yang sudah terjadi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu kan kodrat yang Maha Kuasa. Semua jalan Tuhan. Mungkin dia juga nggak sadar ngomong gitu.
Jenderal Dudung Abdurrahman difavoritkan akan menempati posisi Panglima, menggantikan Jenderal Andi Perkasa. Setidaknya narasi dan wacana itu menguat. Kalau dari Jenderal pribadi, bagaimana menandai? Ada istilah gini Mas, Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Saya tidak berharap hal-hal seperti itu. Saya yakini bahwa semua ini garis tangan Tuhan. Saya itu saja. Jadi Kasat saya sudah banyak bersyukur. Ya, saya dari orang nggak punya, tetapi jabatan itu amanah yang harus saya lakukan. Makanya saya sekarang bekerja aja. Saya nggak berpikir pengen jadi ini, karena saya yakin ada rencana Tuhan yang lebih baik. Meskipun sesungguhnya Jenderal mendengarkan itu, Ya, saya dengar-dengar juga, tapi saya berharap, saya nggak punya keyakinan lah. Kalau itu terjadi, ya kita harus lakukan. Kalau enggak juga saya nggak masalah. Nggak masalah. luar biasa. Apapun yang ditugaskan itu adalah amanah dan siap untuk dijalankan. Dan siap berjalan. Luar biasa. Itu dia dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sudah berbincang bersama dengan kita.